Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk kesempatan video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Karya Sasmita MMPD. Beliau adalah Bapak Pengawas Bina Zona H. Assalamualaikum Bapak Daman. Insya Allah Bapak ini berkenaan dengan tugas kuliah PPG. Saya sebagai mahasiswa PPG akan menanyakan beberapa poin pertanyaan. Baik Bapak, kita mulai saja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, menurut Bapak ini tentang aspek pedagogik literasi dan numerasi. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar peserta didik? Gitu ya. Motif rendahnya belajar peserta didik. Nah, kemungkinan ini dalam masalah belajar dulu ya, gitu ya. Nah, mungkin sekarang ini banyak perkembangan teknologi ya, sehingga anak ini apalagi misalnya beralih kepada gadget ya, ke dalam gadget itu kadang-kadang anak itu lupa ke dalam belajar. Jadi dengan permainan game aja gitu kadang-kadang. Nah, itu diantaranya. Itu salah satu yang menyebabkan minat atau rendahnya motivasi anak untuk belajar. Jadi terbawa arus oleh game-game yang sangat banyak berebut perhatian anak. Itu barangkali saat ini. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa yang menyebabkan minat membaca peserta didik menjadi rendah? Nah, mungkin ya dalam membaca murid menjadi minatnya menjadi rendah. Kadang-kadang sebagaimana tadi diketahui, sekarang banyak game-game yang tidak memerlukan banyak baca. Kadang-kadang anak itu lebih baik ini gitu ya, permainan atau game ini daripada misalnya harus membaca dulu gitu ya. Nah, itu ya diantaranya. Jadi atau misalnya barangkali ya contoh-contoh dari senior-seniornya, dari orang tuanya, dari bapak ibu gurunya. Kadang-kadang sekarang jarang melihat misalnya orang tua atau bapak ibu guru membaca. Beda lagi dengan dulu kan ada orang baca orang tua itu atau oleh guru itu ya. Sekarang kan kadang-kadang tidak ada. Nah, kemungkinan itu diantaranya. Ya. Terima kasih Bapak. Poin berikutnya, menurut Bapak apa yang menyebabkan kemampuan numerasi peserta didik rendah? Nah, itu tadi kenapa ya? Mungkin saja itu banyak hal ya. Pertama, banyaknya permainan-permainan. Kedua, mungkin saja sarana prasarananya kurang gitu ya, atau misalnya motivasi dari orang tua, dari rekan sejawat, dari guru itu mungkin rendah motivasi untuk numerasi dan jadi literasi dan numerasi menjadi rendah itu. Terima kasih Bapak. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang poin yang kedua mengenai kesulitan belajar siswa yang berkebutuhan khusus dan masalah berdiferensiasi. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak apa yang menyebabkan guru belum melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Itu untuk saat ini ya. Untuk saat ini mengingat pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya dari dulu juga sudah ada seharusnya gitu ya. Cuman mungkin guru itu ya berpatokan kepada kurikulum ya. Kurikulum yang terdahulu memang sudah ditentukan, misalnya dari yang kurikulum 13 itu berupa tema. Dalam tema itu misalnya KDKI yang harus dicapai dah ini ya gitu ya, sudah ditentukan. Nah, sehingga berhubung sudah ditentukan, nah dalam kelas itu sedangkan anak itu bermacam-macam ya. Nah, mengingat sudah ditentukan terpaksa meskipun bermacam-macam juga itu saja yang diberikan, itu ya penyebabnya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka ini bahwa
guru bebas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kompetensi yang dimiliki oleh siswanya masing-masing. Itu alhamdulillah sekarang itu, dulu itu begitu gitu ya sebabnya gitu ya. Bapak, pertanyaan nomor 3 ini tentang halnya membangun relasi hubungan antara siswa dan orang tua. Pertanyaannya, menurut Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan motivasi orang tua terhadap kegiatan pembelajaran sekolah itu rendah? Kurang dukungan ya. Sekarang banyak faktor ya itu contoh. Faktor yang pertama misalnya kesibukan orang tua, pekerjaan orang tua. Kadang-kadang ibunya kerja, ayahnya kerja, ya, sedangkan anak di rumah sendiri tidak ada yang mengarahkan untuk berangkat sekolah sendiri. Itu diantaranya. Jadi sehingga kadang-kadang sekolah mau ke rumah, orang tuanya tidak ada. Jadi hubungan itu kadang-kadang renggang gitu sekarang itu. Padahal salah satu faktor yang keberhasilan suatu pendidikan itu adalah kerjasama, kolaborasi antara guru, orang tua dan masyarakat itu diperlukan sekali. Nah itu diantaranya. Tuh sementara nih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin terima kasih atas jawabannya Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber referensi kami untuk bahan eksplorasi dan identifikasi masalah dalam perguruan PPD. Iya. Atau mungkin Bapak. Iya. Iya. Mudah-mudahan lancar semua dan pendidikan kita berkualitas ya. Iya, bangga. Iya, Wilujeng nyenengnya. Iya. Terima kasih.